Buat kalian yang mau ke Jepang atau ada minat ke Jepang tapi bingung caranya gimana, simak video ini guys. Welcome back to Kang Pipo Jepang. Iki Jupi desu. Yoroshiku onegaishimasu. Yo minasang. Jadi untuk kalian yang mau ke Jepang itu ada sebenarnya ada beberapa cara ya guys ya. Tapi di sini yang akan kita bahas itu yang pertama itu kita harus kemana, terus apa yang harus dipersiapkan. Jadi mungkin nanti videonya yang saya taruh di TikTok ini nggak akan panjang, tapi bisa cek di YouTube saya. Saya akan share semuanya di sana. Simak videonya guys. Jadi mungkin di antara kalian ada yang baru lulus sekolah, ada yang kerja. Terus kalian bingung nih mau ke Jepang itu prosesnya gimana? Udah cari-cari di Google tapi kayaknya ribet banget ya. Kita nggak usah bingung. Saya jelasin. Kalau kalian mau ke Jepang, yang pertama itu kalian harus persiapkan itu yang pertama uang. Yang kedua kalian cari LPK. Yang ketiga belajar bahasa Jepang di LPK. Yang keempat nanti setelah belajar ada mungkin di LPK itu regulasinya masing-masing. Jadi ada yang kita harus tes baru bisa mensetsu, ada yang bisa langsung mensetsu. Mensetsu itu apa? Wawancara. Jadi tahapannya itu banyak guys. Mungkin ada yang tes fisik segala macamnya. Jadi banyak yang harus dipersiapkan. Kalau misal kalian niat tapi tekadnya nggak ada ya kalian nanti kayak prosesnya setengah-setengah, susah jadinya guys. Jadi yang pertama kalian harus cari LPK. Apa itu LPK? Lembaga Pelatihan Kerja. LPK ini dibagi jadi dua ya guys ya. Jadi ada LPK yang SO, ada LPK yang penyangga. Kemungkinan kalau dari segi biaya LPK penyangga mungkin lebih mahal. Karena apa? Dia menitipkan kalian nanti di LPK yang sudah SO untuk matching job. Matching job itu apa? Untuk kita wawancara di tempat LPK yang SO itu. Terus nanti dari misal kalian lolos di LPK SO itu, kalian nanti bayar ke LPK SO sama ke LPK penyangga yang sudah nganterin kalian ibaratnya. Jadi sebelum panjang lebar, saya jelasin dulu LPK SO itu sending organization atau apa, dia sudah bisa menerbangkan sendiri ke Jepang. Kalau LPK penyangga itu belum bisa karena dia belum terdaftar di BP2MI. Jadi kayak gitu guys. Itu kalau misal saya salah bisa dikoreksi teman-teman. Jadi kenapa biayanya bisa kadang ada yang sampai 60 juta, 50 juta, 70 juta, bahkan ada yang sampai 100 juta. Itu karena apa? Ya karena mereka belum tahu kayak gitu. Dia asal ambil LPK aja. Padahal kan sudah dijelaskan banyak itu di video-video teman-teman, senpai-senpai semuanya. Jadi kalau misal kalian nyari LPK, cari LPK yang SO. Terus apa itu yang sudah benar-benar membuktikan. Terus ditanya juga biayanya berapa, apa aja yang dibutuhkan, ada tambahan biaya dan lain-lain enggak kayak gitu. Jadi kayak gitu ya guys ya. Nah, karena ibaratnya kalian kalau sudah kerja, kalian kerja nih di Indonesia tapi pengen ke Jepang. Kalau saran saya mending kalian sambil kerja sambil ngumpulin duit sambil belajar bahasa Jepang. Dimulai dari mana? Yang penting sebelum masuk LPK itu seenggaknya kalian udah hafal hiragana katakana. Itu nanti memangkas waktu kalian di LPK. Kalau lebih bisa lagi kalian mau lebih enak lagi, kalian ibaratnya belajarlah kosakata itu sampai minimal bab 25. Itu nanti kalian bisa ngambil N5 setara N5 nanti sama bunpo-bunpo sampai bab 25 itu. Kalau kalian udah punya itu, terus kalian nanti bisa ke LPK itu cuma matching job kayak gitu. Ada LPK yang bisa cuma matching job, ada yang enggak. Jadi tergantung kalian nanti di mana kayak gitu ya guys ya. Ya mungkin kayak ribet banget, emang ribet guys. Kalau kalian cuma punya niat tapi tekadnya nggak ada, baru datang ke LPK denger penjelasannya gini 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 gini, pusing kalian beneran. Apa ya, jadi ke Jepang itu kita itu sama kayak seleksi alam gitu guys.
Jadi bener-bener kadang orang itu cuma FOMO, ikut-ikutan doang, ya kan. Tapi ternyata setelah masuk LPK segala macam prosesnya nggak kuat, ya udahlah menyerah. Jadi yang kayak gitu itu yang mungkin ada yang kebagian cepat berangkatnya 3 bulan 4 bulan udah berangkat, cuma nanti di Jepang nggak betah malah dipulangin kayak gitu. Kadang yang bikin nama Indonesia kurang bagus ya kayak kayak gitu guys. Jadi kalau kalian mau berproses, cari LPK yang bener-bener bisa mengantarkan kalian menggapai mimpi kalian. Terus misal pun kalian dari LPK penyangga, itu pun juga nggak masalah kalau emang dari dana oke. Karena apa, kadang di SO juga itu jobnya nggak selalu ada guys. Kadang di SO itu juga lama nunggunya, tapi di LPK penyangga kadang lebih cepat, kadang juga sebaliknya. Jadi semua itu tergantung apa, rezeki kalian. Kalian 1 kali mensatsu, 2 kali mensatsu, 3 kali mensatsu, bahkan ada teman-teman kita yang belasan kali mensatsu itu belum lulus. Itu juga kalian harus sabar dulu. Itu mungkin ibaratnya jatah gagal yang harus kalian ambil gitu loh. Jadi ke Jepang itu bukan faktor siapa yang cepat berangkat, tapi siapa yang benar-benar bisa bertahan. Karena apa, itu sudah termasuk seleksi alam guys. Itu mau ngecek kekuatan mental kalian sampai di mana. Itu jadi kalian udah nggak usah bingung di Jepang kok nggak berangkat-berangkat, mindset tuh berkali-kali kok nggak dapat job. Nggak usah bingung guys. Itu mungkin kalian nanti sama Allah dikasih kesempatan kerja di tempat yang bagus, rezeki kalian menunggu lama ini, lemburannya bagus, ibaratnya kerjaannya juga enak ya, seenak-enaknya kerja di Jepang ya guys ya. Dan nanti kalian merasakan sendirilah gimana enaknya kerja di Jepang itu. Yang penting kan kalian sudah menggapai mimpi kalian, semangat. Jadi poin yang bisa kalian ambil di sini, di video ini kali ini, kalian kalau mau proses ke LPK, satu, cari LPK dulu yang SO. Kalau misal di daerah kalian gak ada SO, boleh cari LPK penyangga, cuma dijelasin biayanya berapa segala macamnya. Jangan ada pembengkakan di belakang nanti kalau kalian udah dapet job. Tanya sejelas-jelasnya, nggak apa-apa, nggak usah takut. Ibaratnya kalian itu aset mereka. Kalau mereka nggak jawab, ada yang ditutup-tutupi, udah cari LPK yang bener aja. Karena apa, sekarang ini banyak LPK yang menjadikan kalian ini bisnis, ibaratnya mengeruk uang dari kalian. Kalian harus pinter-pinter selektif, korektif ya. Terus yang kedua, kalau misal kalian masih kerja mau ke Jepang, kerja aja dulu, nggak usah bingung keluar. Kalian sambil kerja, di sela-sela waktu kerja kalian ngapalin hiragana, katakana, kotoba segala macam tentang Jepang. Coba dikenali dulu biar kalian yakin mau ke Jepang. Terus yang ketiga, LPK SO, LPK penyangga itu semua punya regulasinya masing-masing, silakan dicari tahu sendiri. Ada juga yang keempat, jalur negeri lewat IM Japan, cuma seleksinya juga seperti tentara ibaratnya, ada kualifikasi bahasa juga. Terus sebenarnya ada lagi G2G, cuma kalian mungkin harus kuliah. Itu bisa cari tahu di Google. Itu gimana regulasinya, ya. Kalau kalian cuma mau ke Jepang tapi malas-malesan, ya mending gak usah berangkat guys. Karena nanti di sini daripada dipulangin kalian nanti. Untuk yang lagi berproses di LPK udah berkali-kali mensetsu, kalian gak sendirian. Dulu saya juga proses 3 tahun. Oke, semangat. Kalau memang tekad kalian membara mantap, bismillah berangkat. Semangat guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, otsukare sama desta. Bye bye.